Ya, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti kerja di rumah sakit jiwa. Resmi ya, mulai akhir bulan depan. Mulai akhir bulan depan itu saya statusnya bukan lagi pegawai di rumah sakit itu. Apa ya? Terus ngapain dong? Ya udah, fokus aja jadi YouTuber. Oh ya, saya mau jualan online ya. Jadi saya masuk ke beberapa toko online untuk jualan barang-barang yang saya beli juga bekas ya. Kebanyakan saya beli di toko barang bekas atau beli online, tapi ternyata nggak cocok ya, jadi saya jual lagi gitu. Jadi saya uh, ya kerjaannya jual beli gitu ya, dan udah lumayan sih kalau dihitung-hitung ya. Mungkin nggak sama gitu ya penghasilannya kayak kalau kalau kita kerjakan tiap bulan ya, ada penghasilan tetap. Kalau ini kan sekali-kali aja dan juga nggak seberapa gitu ya, nggak bisa dibandingin. Tapi prinsip saya lebih baik pikiran tenang ya, biarpun uh, apa ya, hati senang walau tak punya uang. Bohong banget, enggak ya. Tapi maksudnya ya sekarang buat saya sih udah saatnya aja ya, udah sampai titik jenuh gitu ya untuk di situ gitu. Sudah 2 tahun ya, dan lagi ada perkembangan baru nih. Jadi di tempat kerja itu ternyata ada rekan kerja yang kayaknya sih bukannya nggak suka ya, mungkin karena mungkin kalau pimpinan tuh udah suka dan suka memuji kita, mungkin efeknya tuh jadi ke rekan-rekan kerja ada yang nggak suka gitu ya. Jadi udah pernah saya bilang sih sama pimpinan saya, jangan memuji saya di depan rekan kerja yang lain gitu, karena ya itu yang saya khawatirkan ya. Jadi pernah kan saya di ditempelin gitu di tempat kerja, kan ada tempat ganti baju, terus ada kayak locker gitu ya. Nah dia tempelin di situ gitu ya, berupa pujian gitu ya, untuk prestasi kerja gitu. Jadi semua teman-teman yang lain bisa lihat, dan itu bikin ya wajar lah kalau yang lain jadi ngiri atau nggak suka gitu. Jadi mungkin udah ada kayak begitu, terus ditambah lagi ya namanya sifat orang kan beda-beda. Ada orang yang sirikan gitu ya, ada orang yang yang nggak baik aja gitu sifatnya. Nah di situ, di tempat saya yang sekarang ini memang orang-orangnya kayak begitu gitu. Jadi orangnya tuh dari awal emang udah bukan cuma jutek, tapi kayak mencari-cari kesalahan saya gitu. Jadi mendingan kerjaan banyak, kerjaan capek, tapi pikiran tenang kan. Kalau di tempat yang sebelumnya tuh kayak begitu gitu. Maksudnya nggak ada gangguan dari rekan-rekan yang lainnya. Kalau ini benar-benar mengganggu, karena belum apa-apa pagi-pagi saya datang dia udah ngumpulin kesalahan saya, dan dia langsung nih kayak begini-begini, padahal pimpinan aja nggak pernah kayak begitu gitu. Jadi buat saya itu sesuatu yang nggak bisa diterima gitu. Kalau saya kerja di lingkungan kayak begitu udah males aja gitu. Lagi pula saya udah mengajukan pengunduran diri, dan sebenarnya saya udah nggak niat lagi gitu, udah nggak pengen datang lagi gitu. Terus ditambah itu lagi makin makin enek lah gitu, makin males lah saya datang. Akhirnya ya udah, saya memang kemarin kebetulan sakit ya, jadi ya udah saya 1 minggu saya nggak masuk gitu. Terus saya tinggal 1 bulan, dan 1 bulan ini di depan ini juga jadwal saya nggak penuh ya, mungkin setengah aja, setengah. Jadi saya 3 hari kerja, 2 hari libur, 2 hari kerja, 3 hari libur, kayak begitu tiap tiap minggu selama 1 bulan di depan ini. Dan saya emang udah
pengennya sih ya nggak pengen masuk lagi gitu, cuma karena pimpinan saya minta, karena dia udah terlanjur bikin jadwal, ya udah gitu saya maksain juga gitu masuk. Jadi maksud saya ya bersyukurlah saya masih mau datang gitu ya. Karena sebenarnya sih udah nggak mau lagi gitu. Jangan apa ya, nambah-nambahin gitu bikin saya males datang gitu. Ya udah, buat saya sih nggak sedih gitu. Maksudnya kehilangan pekerjaan ini juga bukan sesuatu hal yang buat saya benar-benar gimana gitu, kayak yang kehilangan gitu, enggak. Justru buat saya ini suatu kelegaan, senang aja gitu, nggak harus kerja lagi di situ gitu. Memang saya udah enek gitu kan. Ya itulah. Nah, ada saatnya gitu kita tahu kapan waktunya kita harus mengatakan cukup ya. Enough is enough gitu, cukup aja gitu. Maksudnya kita udah nggak mau lagi gitu ya. Situasi apapun buat saya sih begitu. Kalau udah nggak mau lagi, ya udahan aja gitu. Ya ngapain dipertahankan gitu kan. Ya kecuali misalnya terpaksa ya. Kalau misalnya yang benar-benar terpaksa nggak ada pilihan lain, misalnya kalau nggak kerja nggak makan ya mau nggak mau ya harus bertahan gitu. Itu emang situasi yang nggak enak gitu kan. Tapi selama ada pilihan, bersyukur aja masih punya pilihan gitu, nggak harus bertahan di situasi yang benar-benar nggak enak gitu kan. Buat saya sih begitu. Situasi apapun buat saya selalu ada jalan, ada pilihan ya. Kalau kedepannya gimana ya lihat aja kedepannya gimana gitu ya. Kita orang yang percaya punya Tuhan, yang gak usah takut gitu untuk mengambil keputusan. Kalau kita sudah yakin ini keputusan yang benar, kita nggak usah takut ke depannya bagaimana gitu. Ke depannya pasti ada jalan, kalau saya sih begitu ya. Dan ya udah, saya senang karena saya tinggal sebentar lagi dan kemudian jadi pengangguran. Nggak sih, saya mau melamar ke pabrik gitu. Ada teman saya bilang, udah kita kerja di pabrik aja yuk gitu. Saya sih mau gitu. Jadi pengen nyobain kerja di pabrik juga gitu, gimana rasanya kerja di pabrik di Jerman, dan buat pengalaman juga buat yang ngikutin vlog saya, perjalanan saya, jadi mungkin bisa apa ya, bisa ngambil hikmah dan pengalaman dari yang saya alami gitu ya. Nanti saya akan cerita bagaimana kelanjutan karir saya sebagai babu di Jerman. Ya. Jadi makanya saya namanya bukan babu Jerman lagi ya, namanya sudah ganti. Nama saya yang sebenarnya. Profesinya yang belum jelas ya. Ada channel saya yang satu lagi, itu meliput kegiatan saya sebagai nyonya, bukan sebagai babu. Ya sebagai nyonya di Jerman ya babu-babu juga ya. Jadi ada dua sisi sih kalau di Jerman ya. Yang namanya disebut nyonya ya ada saatnya gitu. Ada saatnya juga jadi babu di rumah sendiri gitu kan, karena di Jerman kan gak ada pembantu. Terus apalagi ya nanti mungkin saya mau bagikan apa aja yang saya sudah jual di toko online di Jerman ya. Ada beberapa yang saya udah jual lumayan ya. Ada beberapa HP bekas saya udah jualin. Tinggal satu nih saya mau masukin, ada iPhone keluaran lama, itu juga lumayan, kayaknya laku sekitar 20 euroan, itu saya mau jual. Terus baju sepatu itu ya ada banyak ya, karena itu juga nggak terlalu cepat lakunya, karena banyak banget kan yang nawarin baju dan sepatu ya. Kalau HP cepet lakunya. Terus apa lagi yang cepet, tas juga cepet laku ya. Kalau nggak harus bermerek gitu ya. Kalau tas tadi saya nawarin langsung ada langsung saat itu juga ada yang mau beli gitu.
Terus ada buku-buku juga bisa dijualin, buku-buku anak-anak saya tuh kemarin dia beresin buku-buku. Mainan, ini juga di sini banyak banget barang yang mau saya jualin di sini. Nanti saya tunjukin ya. Nah, ini ada buku-buku di sini satu ini dan mainan ini nggak tahu nih masih laku nggak. Lumayan masih bisa. Aku mau jual nih nanti. Saya dulu beli di pasar loak kayak begini. Ya lumayan lah daripada kita sumbangin. Bisa juga kalau udah nggak laku ya disumbangin ya. Kalau masih laku ya dijualin aja, lumayan kan. Nah, ini tampilan profil saya di tempat jualan online ya. Di sini saya jual baju-baju dan ya apa aja yang bisa dijual, yang bekas-bekas ya. Ada juga yang masih kondisinya kayak baru gitu ya. Jadi kebanyakan sih saya beli terus saya jual lagi gitu. Jadi ya udah, daripada numpuk di lemari atau di gudang ya mendingan dijual-jualin ya. Mungkin nggak seberapa untungnya, malah mungkin nggak ada untung gitu karena saya jualnya juga harganya murah-murah ya. Jadi jauh kadang-kadang dibandingin harga baru atau harga waktu beli gitu ya. Saya nggak mau terlalu ini juga ya, karena yang penting laku gitu, yang penting nggak numpuk di kamar, nggak numpuk di gudang gitu kan, nggak numpuk di lemari. Yang penting barang ini bisa keluar gitu, bisa diberes-beresin ya. Jadi mungkin yang untung itu ya yang pos ya, yang bagian pengiriman kan, ongkos kirimnya itu harus dibayar sama yang beli.